Sekali lagi Vespa tua milik Cahyo berhasil membawa kami tiba di sebuah perkampungan yang cukup terpencil di daerah Gunung Timur. Sebuah perkampungan yang cukup padat dengan pasar yang masih tradisional digelar di dekat pintu masuknya. "Nan, jajan dulu yuk," ucap Cahyo yang menghentikan motornya tak jauh dari bakul kue di pasar itu. "Emangnya gak lapar? Makan nasi sekalian aja gimana?" balasku. "Ya lapar, tapi itu loh, lemper, getuk, kue cucur, manggil-manggil minta dibeli," lanjut Cahyo. "Ya bener sih omonganmu, kalau lapar ya tinggal makan lagi." Kali ini aku setuju dengan Cahyo setelah melihat berbagai jajanan kampung yang digelar di pasar itu. "Monggo mas, jajan dulu," ucap seorang ibu yang menawarkan dagangannya di hadapan kami. "Iya bu, kayaknya enak semua nih," jawab Cahyo dengan sigap mengambil beberapa kue dan sebuah kantong plastik. Aku mengambil beberapa jajanan dan menaruhnya di kantung kresek yang sedang dibawa Cahyo. Sementara itu, tak jauh dari posisi kami berada, terdengar suara kerumunan orang yang berjalan seolah mengiringi sesuatu. "Bu, itu apa ya?" tanyaku. "Oh, itu lagi ada syukuran di kampung ini," balasnya. Aku memperhatikan rombongan itu yang diikuti oleh warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga mereka yang lanjut usia. Sebuah gunungan tumpeng dan berbagai hasil alam dibawa oleh rombongan itu. "Lah, memangnya mereka itu mau kemana, Mbok?" tanya Cahyo sambil mengunyah kue cucur yang baru saja dia beli. "Mau ke Sendang. Biasanya kami mengadakan syukuran di pinggir sendang di dalam hutan. Di sana kami akan menghabiskan bersama-sama semua berkat yang dibawa sambil bermain air di sendang itu," jawab ibu itu. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Setidaknya kami tidak perlu susah-susah untuk mencari sendang yang dimaksud oleh Raden Anjar. Sambil duduk dan menikmati cemilan pasar, kami menyaksikan iring-iringan yang sebentar lagi lewat di hadapan kami. Suara musik disetel menggunakan pengeras suara yang didorong oleh gerobak. Awalnya kami melihat rombongan ini seperti acara biasa, sampai akhirnya mata kami tertuju pada rombongan bagian belakang yang terdengar lebih sepi. Mereka hanya membawa sebuah galah panjang yang di atasnya tertusuk sebuah kepala. "Tunggu, itu benar sebuah kepala?" Nan, itu benar kepala manusia?" tanya Cahyo kepadaku. Aku mendekat dan memastikan saat rombongan pembawa kepala itu lewat di hadapan kami. "Iya Jul, itu beneran kepala. Mbok, ini sebenarnya acara syukuran apa toh?" tanyaku pada ibu penjual kue itu. "Wajar kalau pendatang seperti kalian kaget. Ini syukuran atas terbebasnya kampung ini dari kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang itu dan kerabat-kerabatnya," ucap ibu itu. "Memangnya apa yang sudah dilakukan orang itu, Bu?" tanya Cahyo. Ibu itu menghela nafas. Wajahnya terlihat tidak ingin untuk menjawab pertanyaan kami. Namun akhirnya ia berdiri dan berjalan ke hadapan kami yang sedang duduk di sebelah warungnya. Ia melentingkan sedikit baju di lengannya dan menunjukkan sebagian lengannya yang terlihat berwarna hitam. "Loh, itu kenapa, Mbok?" tanya Cahyo. "Santet," tambahku lagi. Ibu itu mengangguk dan kembali menutup lengannya. "Beruntung saya bisa selamat, tapi tidak dengan anak-anak dan suami saya," ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Cahyo segera berdiri dari tempat ia duduk dan mencoba menghibur ibu itu. "Apa ini perbuatan dari orang yang kepalanya dipenggal itu, Bu?" tanyaku. "Benar, dia bangsawan biadab yang tega melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Kematiannya adalah berkah bagi warga kampung ini," ucap ibu itu dengan mata penuh dendam mengarah ke rombongan yang baru saja lewat itu. "Danan." Cahyo menoleh ke arahku memberikan isyarat untuk memeriksa luka ibu itu, dan aku pun mengangguk dan mengerti maksudnya. "Ngapunten, maaf Bu, bisa saya lihat lengannya?" tanyaku pada ibu itu. Ibu itu terlihat bingung, namun tetap menjulurkan lengannya yang terluka oleh santet itu. Aku mengambil botol air minum yang ada di tasku dan membacakan doa pembersih yang sudah dipelajari dari Pale. Sedikit demi sedikit aku menuangkan air yang sudah kubacakan dengan doa pada bagian lengan yang menghitam itu. "Mbok, sesakit-sakitnya luka yang diterima karena santet itu tidak ada apa-apanya dibanding sakit yang diakibatkan oleh dendam yang disimpan terlalu lama. Ya, mungkin itu tidak mudah, tapi saya berharap Mbok mau pelan-pelan belajar memaafkan dan belajar mengikhlaskan anak ibu agar ia juga bisa tenang," ucapku sambil berusaha memulihkan luka bekas santet yang dimiliki oleh ibu itu. Perlahan warna hitam di lengan ibu itu memudar bersamaan dengan jatuhnya tetesan cairan berwarna hitam dan benda yang menyerupai tanah dari bekas lukanya.
Ibu itu menatapku dengan heran, namun sepertinya ia mau mendengar ucapanku tadi. "Gimana, Mbok? Masih sakit?" tanya Cahyo setelah aku selesai mengobati lengan ibu itu. "Nggak sakit lagi, matur nuwun Yonang. Kalian ini sebenarnya siapa toh?" tanya ibu itu. "Enggak, Mbok, kami bukan siapa-siapa, cuman kebetulan lewat," jawabku pada si Mbok. "Sudah, kalian tidak usah bohong. Kalian pasti ada maksud dan tujuan ke tempat ini kan?" balasnya lagi. Aku membereskan botol airku dan memasukkannya kembali ke tas. Akhirnya kami pun menceritakan maksud dan tujuan kami ke kampung ini kepada ibu itu untuk mencari sebuah sendang yang berada di Gunung Timur dan sebenarnya sudah terjawab dengan arah pergi rombongan iring-iringan tadi. "Ya sudah, kalau kalian sudah nemuin tujuan kalian, pokoknya hati-hati," ucapnya. "Mbok, memangnya orang yang nyantet Simbo itu namanya siapa?" tanya Cahyo. Sugono Darmo Wiloyo. Keluarga itu memang keluarga biadab. Bila bertemu dengan mereka segera menjauh dan jangan berurusan dengan mereka," ucap ibu itu. "Ibu tahu bagaimana orang itu bisa mati?" tanyaku. "Ada yang membantu kami warga desa, seseorang dari keluarga Brotowongso," cerita ibu itu. "Brotowongso? Coba Mbok ceritakan, kami ingin tahu," ucap Cahyo. Kali ini ibu itu tidak ragu untuk bercerita kepada kami. Rupanya sudah bertahun-tahun kampung ini dikuasai oleh seseorang bangsawan bernama Sugono Darmo Wiloyo. Awalnya warga mengenalnya sebagai orang yang baik dan berkarisma. Ia pun mempekerjakan warga desa untuk mengerjakan lahannya, sampai suatu saat terjadi hal mengerikan. Kepala desa sebelumnya meninggal secara misterius setelah berseteru dengan Sugono, setelah sang kepala desa membela salah satu warga yang lahannya diserobot oleh Sugono. Sebelum meninggal, Pak Kades berteriak kepanasan seolah terbakar, padahal tidak ada api di sekitarnya. Mantri yang mencoba mengobatinya pun heran, suhu tubuhnya normal dan tak ada keanehan secara medis, hingga di malam keesokannya Pak Kades meninggal dengan luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Semua warga melayat ke pemakaman kepala desa, kecuali Sugono. Selang beberapa hari, warga yang berseteru dengan Sugono sebelumnya pun mati dengan cara yang sama. Tidak hanya orang itu, tapi juga seluruh anggota keluarganya mati dengan sangat mengenaskan. Kali ini Sugono datang ke pemakaman orang itu saat warga kampung sedang ramai. Seolah memberikan pertanyaan, Sugono menghampiri jasad mereka dan meludahinya. Seketika warga kampung menjadi emosi, namun mereka tidak mampu bergerak sedikit pun dari tempat mereka sampai Sugono pergi. Warga pun sadar bahwa Sugono merupakan pemilik ilmu hitam yang sangat mengerikan. Semenjak saat itu, Sugono menjadi momok yang ditakuti para warga. Saat itu juga ia mulai berlaku semena-mena. Perbuatannya semakin parah ketika ia tertarik dengan seorang perempuan yang sudah bersuami. Dengan terang-terangan Sugono memintanya untuk tidur dengannya untuk memuaskan nafsunya. Permintaan itu sudah pasti ditolak mentah-mentah. Namun anehnya, pada suatu malam saat suami wanita itu pergi, tiba-tiba wanita itu berjalan menghampiri sendiri ke rumah Sugono. Menurut cerita yang beredar, ia menuruti semua kemauan Sugono untuk memuaskan nafsunya. Saat suaminya pulang dan mendengar cerita yang beredar, ia datang dengan penuh amarah dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Tak ada satupun serangan laki-laki itu yang mampu menyentuh Sugono, hingga ia kelelahan. Sugono menertawakannya dan membiarkan wanita itu kembali pulang bersama pria itu. Sayangnya itu hanya karena Sugono sudah bosan dengannya. Warga sekitar mendengar pertengkaran besar yang terjadi di rumah pasangan itu. Keesokan harinya ketika sang suami kembali ke rumahnya, ia sudah melihat tubuh istrinya tergantung dengan tali yang mengikat di lehernya, dengan mata yang masih terbuka dan terus menatap suaminya. Mendengar teriakan histeris pria itu, warga pun datang namun nyawa wanita itu sudah tidak bisa tertolong. Wanita itu bukan satu-satunya. Kejadian itu terjadi dengan beberapa wanita di desa ini. Setelah menjadi pemuas nafsu Sugono, wanita itu pasti bunuh diri atau menjadi gila. Alhasil banyak warga yang memiliki istri yang masih muda atau anak wanita meninggalkan desa ini. "Mbok, jangan-jangan anak si Mbok juga jadi korban Sugono dan mati bunuh diri?" tanyaku di tengah-tengah cerita ibu itu. Ia pun mengangguk. Kali ini ia tidak mampu menahan air mata yang jatuh ke tanah. "Indi, nama anak saya. Saat ia kembali dari rumah setan biadab itu, dia tidak seperti Indi yang aku kenal. Tidak sedikit luka di tubuhnya. Bahkan untuk menatap dirinya di cermin pun, ia tidak sudi," jelas ibu itu. "Suami saya kenal orang pintar dari desa sebelah. Kami memanggilnya untuk menolong Indi agar ia tidak berakhir tragis seperti wanita yang lain. Dan Indi pun kembali pulih. Pulihnya Indi juga atas bantuan warga yang tidak pernah menyalahkan Indi atas perbuatan Sugono." Cahyo menatap ibu itu dengan semakin serius.
Lalu kenapa Indi bisa meninggal, Bo? Tanya Cahyo. Mengetahui kemampuan orang itu, warga memintanya untuk menghentikan Sugono dan mengusirnya dari kampung ini dengan ilmu yang ia punya. Lanjut ibu itu. Namun sayangnya ilmunya kalah dan besoknya kepala orang pintar itu sedang menggantung di pohon beringin di tengah desa sebagai bentuk peringatan ke warga kampung ini. Aku semakin geram dengan cerita ibu itu. Sepertinya aku tahu bagaimana kelanjutannya. Sugono yang tahu bahwa orang pintar itu adalah kenalan kami juga ikut menyerang kami di tengah malam dengan santet hingga Indi dan suami saya meninggal. Dan seharusnya saya juga bernasib sama seperti mereka. Namun sebelum santet ini membunuh saya, suara ayam berkokok dan langit mulai terang dan semua serangan itu terhenti. Ibu itu kembali mengusap air matanya, namun sepertinya ia masih ingin bercerita. Bu, kue cucur sama lempernya ya, ucap seseorang yang datang belanja. Ibu itu membersihkan matanya, pergi melayani pembelinya sebentar dan kembali lagi menghampiri kami. Oh iya, sampai lupa. Udah cerita banyak tapi saya belum tahu nama kalian, ucap ibu itu. Saya Danan, Bu. Ini teman saya namanya Cahyo. Cahyo pun mengangguk mengiyakan. Panggil saja saya Mbok Yem. Di kampung ini saya tinggal sendirian, makanya saya jualan di pasar biar bisa ada teman ngobrol. Kalian juga kalau bingung mau nginep di mana bisa di rumah Simbo di belakang pasar ya, tapi ya seadanya, ucap Mbok Yem. Terima kasih ya Mbok. Kalau darurat nanti kami mampir, tapi saya penasaran kenapa bisa tiba-tiba ada keluarga Broto Wongso yang membantu desa ini, balas Cahyo. Simbo juga nggak tahu. Tiba-tiba dia datang bertemu dengan kepala desa yang baru dan mendengar cerita tentang Darmo Wiloyo. Ia meminta kami mengumpulkan 10 ayam jantan hidup dan kepala kerbau hitam, dan malamnya warga dilarang untuk keluar rumah sama sekali, jelas Boyem. Malam itu adalah malam paling mencekam yang pernah kami rasakan. Dari dalam rumah kami melihat makhluk-makhluk yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Mulai dari bola api, puluhan pocong yang memadati desa, hingga makhluk besar yang bahkan wajahnya tidak dapat terlihat dari dalam rumah. Perang ilmu mengakibatkan Sugono mati di kediamannya. Warga yang sudah menahan emosinya segera menyerbu rumahnya dan memenggal kepala Sugono. Mereka pun berterima kasih pada anggota keluarga Broto Wongso yang tidak mau menyebutkan namanya itu. Dari cerita Mbok Yem kini sudah jelas apa maksud dari acara syukuran tadi. Nan, apa benar keluarga Broto Wongso memang mencoba membantu warga desa ini? Tanya Cahyo. Jangan lengah. Dari cerita Mbok Yem yang digunakan tetaplah ilmu hitam. Kita harus tetap waspada, jawabku pada Cahyo. Kami berterima kasih atas cerita dari Mbok Yem dan berpamitan. Bila urusan kami sudah selesai, mungkin kami akan mampir untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Cahyo kemudian melajukan lagi motornya menuju jalur hutan tempat kerumunan tadi menuju. Tidak terlalu jauh, namun kami harus memarkirkan motor Cahyo di pinggir hutan dan berjalan kaki menuju arah keramaian di dalam hutan itu. Sesuai cerita dari Mbok Yem, warga desa dengan meriahnya merayakan acaranya di sana. Aku mencari keberadaan kepala tadi yang akhirnya kutemukan dan sudah siap dikuburkan di pemakaman yang rupanya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sendang ini. Masnya pendatang ya? Ikutan aja mas, itu tumpengnya pasti sisa, ucap salah satu warga desa yang mengajak kami bergabung. Matur nuwun mas, nonton dari sini aja udah seneng. Tadi sudah jajan di warung Mbok Yem, jadi masih kenyang, jawabku pada warga itu. Walah, kenalannya Mbok Yem toh. Ya sudah, pokoknya kalau mau gabung ya gabung aja, balasnya lagi dengan ramah. Aku dan Cahyo menyaksikan acara yang sebenarnya tidak terlalu lama itu, hingga akhirnya mereka membubarkan diri dan membersihkan sisa-sisa acara mereka. Sejahat-jahatnya manusia, saat sudah mati jasadnya berhak mendapatkan perlakuan yang layak, karena hanya yang maha kuasalah yang berhak memberikan pembalasan, ucapku yang segera menghampiri tempat kepala itu dimakamkan dan disusul oleh Cahyo. Kemudian kami membacakan sedikit doa-doa agar roh dari jasad ini bisa tenang, walaupun ia mati karena pembalasan atas perbuatannya sendiri. Setelahnya kami menghampiri sebuah sendang yang cukup besar. Airnya cukup segar, pantas saja warga dengan senang bermain di tempat ini. Namun aku sama sekali tidak merasakan adanya suasana mistis di sendang ini. Sesuai petunjuk Raden Anjar, aku mengeluarkan sebuah selendang lusuh pemberian Raden Anjar dan menghanyutkannya di sendang ini yang sangat jernih. Suara hewan-hewan hutan kembali terdengar seusai acara warga tadi, seolah mereka mulai keluar dari persembunyiannya. Kicauan burung terdengar merdu dari atas pohon yang masih indah dengan terpaan sinar matahari. Cukup lama kami menunggu sambil menikmati keindahan alam ini, namun tidak ada apapun yang terjadi. Danan,
Bener di sini sendangnya, kok nggak terjadi apa-apa ya? Tanya Cahyo yang juga kebingungan. Gak tahu aku juga, tapi bukannya nggak ada sendang lain selain sendang ini? Apa mungkin? Mungkin apa, Nan? Mungkin kita juga belum pantas untuk menemuinya sendang rangu, ucapku pada Cahyo. Kemudian Cahyo terlihat berpikir. Terlepas dari apapun itu, aku juga gak merasakan hal apapun dari tempat ini, ucap Cahyo. Aku pun mengangguk. Cahyo segera menghampiri ke arah selendang itu yang dihanyutkan, melepas baju dan melompat ke dalam sendang untuk mengambilnya. Nih Nan, simpen dulu, kita coba cari informasi lagi, ucap Cahyo sambil menyerahkan selendang pemberian Raden Anjar. Lah, kamu mau kemana lagi? Tanyaku yang melihat Cahyo meninggalkanku ke arah ujung sendang satunya. Ya berenang, Nan, adem, kan dari pagi belum mandi. Udah ayo ikut nyebur. Wah, asem, gak ngomong-ngomong. Aku ikut melepas bajuku dan masuk ke dalam sendang dengan air yang sangat jernih itu. Bagaimanapun caraku memandangnya, sama sekali tak ada hal yang aneh dari tempat ini. Mungkin memang sendang ini hanyalah kolam mata air biasa. Kami keasikan bermain air hingga tak sadar hari semakin sore. Aduh, lapar lagi. Kita ke kampung tadi apa coba mau tanya-tanya tempat lain? Tanya Cahyo. Ke kampung tadi lagi aja. Keberadaan Sugono Darmowiloyo sepertinya memastikan ada hubungannya kampung itu dengan yang kita cari, jawabku pada Cahyo. Cahyo pun setuju. Ia menyarankan untuk mampir lagi ke tempat Mbok Yem jaga-jaga bila harus terpaksa bermalam di sana. Vespa Cahyo sekali lagi melaju membelah hutan menuju kampung tadi. Kali ini kami datang dengan badan yang sudah segar tanpa bau keringat dan asap motor Cahyo seperti tadi. Entah hanya perasaanku atau memang samar-samar, aku merasakan ada yang mengintai kami dari kejauhan. Sesampainya di depan gerbang kampung itu terjadi keanehan. Suasana di tempat ini sangat berbeda dengan tadi pagi. Nan, bener ini kampung yang tadi? Tanya Cahyo. Bener kok, tuh lapak Mbok Yem yang udah tutup, balasku. Tapi kok sepi banget ya, orang-orang pada kemana? Wah nggak tahu deh, ya udah pelan-pelan aja. Saat ini belum gelap, tapi langit sudah memerah. Suasana di kampung ini mendadak berubah hening. Hanya suara berisik knalpot motor Cahyo yang terdengar memecah keheningan. Bukan tidak ada orang. Sesekali aku menoleh ke arah jendela warga dan terlihat ada yang mengintip dan segera menutup gordennya ketika aku menoleh. Mas Danan, Mas Cahyo, kesini. Panggil seseorang sembari menepuk tangannya. Suara seseorang yang kami kenal. Cahyo, itu Mbok Yem, ucapku sambil menepuk punggung Cahyo. Dengan segera Cahyo memutar motornya dan mengarah ke tempat Mbok Yem berada. Mbok, ada apa ini? Tanyaku. Sudah masuk dulu ke rumah, nanti saya ceritakan, jawab Mbok Yem. Kami menuruti perintah Mbok Yem untuk masuk ke rumah bangunan kayu tua yang mulai tidak terawat. Mungkin karena Mbok Yem hanya hidup seorang diri sehingga kesulitan merawat rumah ini seorang diri. Duduk saja dulu, tak bikinin minum ya, ucap Mbok Yem. Gak usah repot-repot, Mbok, balas Cahyo yang ku tahu hanya sekedar basa-basi. Aku dan Cahyo memandang keluar jendela. Terlihat matahari mulai tenggelam dan langit pun menjadi gelap. Sudah Mas, tutup jendelanya, bahaya, ucap Mbok Yem. Makanya Mbok, ceritakan biar kami gak penasaran, balas Cahyo. Mbok Yem meletakkan 2 gelas teh hangat di meja dan menyuruh kami untuk menjauh dari jendela. Tadi tak lama setelah warga desa kembali, ada sebuah mobil yang masuk ke desa menuju rumah Sugono. Mereka menghadang warga desa dan mengaku berasal dari Trah Darmowiloyo. Mereka bernama Darminto dan Girman. Terus seorang warga mencoba mengusirnya. Namun yang terjadi, seseorang yang bernama Girman itu mengambil sebuah golok, menarik lengan orang itu dan memotongnya di hadapan warga lain tanpa berkata-kata sedikit pun. Sama seperti saat berhadapan dengan Sugono, warga gak ada yang bisa bergerak saat Darminto menatap mereka semua. Lah, terus orang yang lengannya terputus itu bagaimana, Mbok? Tanya Cahyo. Dia sedang dilarikan ke rumah sakit kota. Tapi yang terpenting, kedua orang itu menyuruh warga desa memanggil keluarga Brotowongso yang membunuh saudaranya itu. Jika tidak malam ini, seluruh warga desa akan mati dengan cara yang sama dengan Sugono, cerita Mbok Yem. Aku bertatapan dengan Cahyo. Kami tidak pernah menyangka keadaan akan menjadi seserius ini. Orang dari Brotowongso itu akan datang, Mbok? Tanyaku. Entahlah, tapi kepala desa sudah memanggilnya, jawab Mbok Yem. Malam semakin larut, udara dingin mulai menyelimuti desa.
Samar-samar mulai terdengar suara teriakan dari luar. Aku mencoba mengintip melalui jendela dan terlihat beberapa warga mencoba menyelinap keluar. Sayangnya mereka dihadang sepasang makhluk berwujud pocong yang menjaga warga agar tidak keluar dari desa. "Ah, kasihan, kalian malah jadi terkurung di desa ini," ucap Boyem. "Bo, gak usah khawatir, gak akan ada yang bisa menyentuh tempat ini," balasku pada Boyem. Aku mulai merasakan kekuatan ilmu hitam yang mulai menyelimuti desa ini. Awalnya aku ingin memasang mantra pelindung, namun apabila keberadaanku dan Cahyo ketahuan, masalah mungkin akan semakin besar, hingga aku memutuskan hanya menyembunyikan keberadaan rumah ini. Saat ini suasana terasa begitu mengerikan, padahal tidak ada suara apapun, bahkan kami tidak melihat ke arah luar. Tapi seluruh warga tahu dengan jelas ada kutukan yang siap menanti warga di sini. "Nan, kita nggak coba samperin mereka aja, siapa tahu mereka kenal Nyai Kanjeng," ucap Cahyo. "Tenang dulu Cahyo, kita pastikan dulu keadaannya. Kita juga harus cari tahu dulu siapa orang dari Terah Protowongso itu. Kalau sudah mulai ada serangan ke warga, pasti kita turun tangan," jelasku. Cahyo setuju dan kembali menunggu. Suara motor terdengar masuk ke dalam desa. Aku mengintip lewat jendela dan terlihat kepala desa sedang membonceng seseorang bapak paruh baya yang membawa berbagai macam barang. Itu orangnya. Dia yang beradu ilmu dengan Sugono," ucap Boyem. Belum sempat memasuki desa lebih jauh, sosok pocong sudah menghadang motor Pak Kades hingga ia hampir terjatuh. Sepertinya orang itu menyuruh Pak Kades untuk menjauh. Seketika setelah Pak Kades memasuki salah satu rumah warga yang ada di dekatnya, pria paruh baya itu menghilang dari tempatnya berdiri. Saat itu juga berbagai macam makhluk halus muncul memenuhi seluruh desa. "Itu Banaspati," ucap Cahyo. Terlihat bola api melayang ke arah yang tidak menentu. Beberapa dari bola api itu meledak di udara seolah ada yang menangkalnya. Dari arah rumah Sugono muncul makhluk berwujud manusia tanpa kepala dengan tubuh yang sudah membusuk. Aku pernah melihat makhluk itu. Tubuh itu seperti tubuh tumbal yang kulihat di desa Tanggul Mayit. Salah satu bola api terhempas ke sebuah rumah warga, dan tak lama kemudian seseorang keluar dari rumah itu meminta pertolongan. Tolong, suami saya," ucap seorang wanita yang keluar dari rumah. Tak menunggu lama, sosok makhluk berwujud mayat hidup tanpa kepala itu segera mengerubutinya, dan wanita itu segera berlari. Ia melihat kemunculan sosok pria yang mengaku berasal dari keluarga Brotowongso itu dan menghampirinya. Namun bukannya menolong, pria itu malah pergi berlari ke arah rumah Sugono dan membiarkan wanita itu menjadi korban jasad tumbal yang segera mencoba mencabik-cabik tubuhnya. "Danan, gak bisa, kita harus ke sana," ucap Cahyo. "Boyem jangan keluar rumah ya," pamitku pada Boyem yang mencoba menahanku. Cahyo berlari dengan cepat menuju arah wanita itu. Aku membaca sebuah mantra untuk menghalau sosok pocong yang mencoba menahan Cahyo. "Wanasura!" Dengan sebuah teriakan, sontak lengan dan kaki Cahyo dipenuhi kekuatan hingga ia bisa melompat dengan cepat menuju wanita itu. "Demit brengsek, udah mati aja masih ngerepotin," ucapnya sambil mengusir makhluk itu yang menyerang wanita itu. Satu demi satu makhluk itu terpental. Cahyo menahan serangan-serangan brutal dari segala arah. Rupanya serangan ini memang tidak diarahkan ke arah seseorang yang berasal dari Terah Brotowongso itu. Serangan ini memang bermaksud untuk menyerang warga desa saat kekuatannya sudah terkumpul. Aku mencoba membantu wanita itu untuk berdiri dan mengantarkannya ke rumah Boyem. "Bo, titip ya," ucapku pada Boyem. "Kalian jangan nekat, cepat masuk," balas Boyem sambil menerima wanita itu. "Udah, Boyem gak usah khawatir, doakan saja aku dan Cahyo supaya selamat," balasku yang segera pergi menyusul Cahyo. Cahyo terlihat sedang kerepotan menghalau sosok genderuwo yang mencoba masuk ke rumah warga. Puluhan Banaspati yang melayang di atas desa juga membuat aku kerepotan untuk menahan agar tidak menyerang warga desa. "Piye ikinan? Kalau nggak nyerang yang empunya serangan, ini nggak akan berhenti," ucap Cahyo. "Tapi kalau kita tinggal, warga desa dalam bahaya," balasku lagi. "Ah, sial." Cahyo terlihat sangat kesal ketika tidak mampu menemukan cara untuk menghentikan makhluk-makhluk yang terus bertambah ini. Di satu sisi dari arah rumah Sugono terdengar suara dentuman yang mengerikan. Aku menoleh ke arah sana dan melihat sosok bayangan raksasa berpakaian kerajaan yang dililit oleh sosok ular berbadan manusia yang kini terus coba menyerangnya. "Mereka bukan ingon biasa, Nan. Bakal repot ini," ucap Cahyo. "Fokus lindungi warga dulu.
Kita bikinin mereka nanti. Aku yang mulai merasa kerepotan mulai menarik sebuah keris dari dalam sukmaku. Sebuah keris warisan leluhurku yang mampu membuat aku memisahkan wujud sukmaku. Cahyo, jaga tubuhku sebentar, biar aku selesaikan makhluk yang di atas, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengerti dan mendekat ke arahku. Dengan wujud sukma, aku bisa melayang ke arah Banaspati yang berada di atas kami dan menangkalnya satu persatu dengan kekuatan dari keris raga sukma. Setidaknya setelah seluruh Banaspati menghilang, kami memiliki sedikit waktu untuk ke medan tempur kedua terah pembuat kekacauan ini. Cahyo, kita ke rumah Sugono, kita hentikan mereka secepat mungkin, teriakku seketika saat kembali ke ragaku. Lah, demit-demit iki piye? Mereka baru akan berhenti ketika pengirim teluhnya sudah dikalahkan. Setidaknya sekarang kita punya sedikit waktu. Tidak mungkin aku menghadapi mereka sendirian, balasku pada Cahyo. Cahyo pun mengerti dan segera melumpuhkan demit-demit di sekelilingnya dan membuatnya terpental. Setidaknya demit-demit itu membutuhkan waktu bila ingin mendekat ke rumah warga. Kami berlari menuju medan pertempuran antara kedua ingon peliharaan kedua terah. Tak membutuhkan waktu lama hingga keberadaan kami berdua disadari oleh ketiga orang itu. Orang luar tidak usah ikut campur, ucap seorang pria yang kuduga bernama Girman, salah satu dari terah Darmo Wiloyo. Dia menghadang kami bersama dengan sosok mayat hidup tanpa kepala. Udah, biar aku saja. Makhluk ini sama seperti yang digunakan dukun di desa Tanggul Mayit, ucap Cahyo. Cahyo berhenti dan membacakan doa-doa untuk menenangkan roh yang terjebak di jasad-jasad itu. Sementara aku berlari ke arah Girman dan membacakan mantra di kepalan tanganku. Tepat saat doa Cahyo selesai, jasad itu kembali terkulai di tanah dan sosok Girman terlihat dengan jelas. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, aku melepaskan ajian lebur saketi yang menyebabkan Girman terpental dan memuntahkan darah yang berwarna hitam dari mulutnya. Getih irang, mereka sudah menjual jiwanya pada setan. Hati-hati Cahyo, ucapku pada Cahyo. Melihat saudaranya terluka, Darminto tidak terima dan mencoba menyerang kami, namun aku berhasil menahannya dengan mudah. Mungkin karena sebagian kekuatannya terfokus pada Ingon yang bertarung dengan orang dari keluarga Broto Wongso itu. Wanasura, teriak Cahyo sekali lagi memanggil teman andalannya itu, roh bangsa kera dari hutan Wanamarta. Cahyo yang tidak sabaran masuk ke pertempuran kedua Ingon berwujud buto dan ular berbadan manusia itu dengan menyatukan ajian penguat raga dan kekuatan Wanasura. Hanya dengan sekali pukulan, kedua Ingon itu terpental ke sisi masing-masing pemiliknya. Kalian ini ada di sisi siapa kalian? Ucap seorang pria dari terah Broto Wongso itu. Kami di sini untuk melindungi warga dari pertempuran bodoh kalian, ucap Cahyo. Mereka para warga yang menghabisi Sugono saudara kami. Mereka pantas mati, ucap Darminto dengan wajah yang penuh emosi. Aku menghadang Darminto yang mendekat ke arah Cahyo. Kami juga kesini atas petunjuk Nyai Kanjeng, ucapku pada dia. Kalau begitu seharusnya kalian membantu kami menghabisi orang itu dan warga yang sudah membunuh Sugono, bukan menyerang kami, teriak Girman sambil menahan sakitnya. Aku hanya bilang, kami kesini atas petunjuk Nyai Kanjeng, bukan berarti kami ada di pihak kalian, balasku yang tetap waspada dengan situasi yang tidak bisa ditebak ini. Nyai Kanjeng, nenek pecundang itu sudah tidak pantas menjadi pemimpin terah kami. Bahkan ia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan wasiatnya, ucap Darminto. Kalian salah, dia memiliki keturunan, seorang anak berhati bersih yang akan menghentikan perbuatan keji kalian para pendahulunya, jelasku pada Darminto. Girman dan Darminto saling bertatap muka. Sepertinya mereka tidak percaya dengan perkataanku. Tidak mungkin, anak dan suaminya sudah mati. Kalau memang ada, berarti dia adalah anak haram yang akan menjadi aib keluarga kami dan harus segera dihabisi, balas Girman. Cahyo yang mendengar ucapan Girman merasa emosi. Dukun goblok, dengar ya. Haram atau tidaknya manusia bukan ditentukan dari rahim siapa yang dilahirkan, tapi dari perbuatan dan tingkah laku semasa hidup. Di mata kami kalianlah yang jauh lebih hina darinya, ucap Cahyo. Girman yang merasa kesal dengan ucapan Cahyo membaca sebuah mantra dengan tatapan keji ke arah Cahyo. Sepertinya ia memanggil sosok mayat hidup tanpa kepala yang ternyata bersemayam di tanah sekitar rumah Sugono. Makhluk itu lagi. Jangan-jangan kalian itu temenan sama dukun di desa Tanggul Mayit itu ya? Tanya Cahyo dengan tatapan yang sedikit meremehkan. Girman sedikit terhenyak mendengar ucapan Cahyo. Jadi kalian yang menghalangi kami mengumpulkan 100 tumbal di desa itu? Kalian dari Terah Rojo Bedes, ucap Girman.
Aku dan Cahyo saling menatap. Kami ingin tertawa namun keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk itu. Rupanya benar mereka memiliki hubungan dengan dukun itu. Iya, aku Cahyo dari Trah Rojo Pedes yang akan menghentikan pertempuran bodoh Darmo Wiloyo dan Brotowongso, ucap Cahyo. Mas Darminto, aku tahu cara membalas mereka, ucap Jirman yang segera menorehkan pisau ke telapak tangannya hingga darah menetes dengan deras ke tanah. Ia membacakan sebuah mantra hingga terdengar suara mengerikan dari berbagai penjuru hutan di sekitar desa ini. Darah hitam ini untuk kalian yang bisa membawa nyawa dari desa ini. Seketika roh, arwah penasaran, demit alas dan makhluk-makhluk dari berbagai wujud yang ada di sekitar desa ini mendekat ke arah kami, tergiur dengan darah Girman yang menetes di tanah. Habisi seluruh desa dan darah ini akan menjadi milik kalian, ucap Girman dengan puas. Seketika aku dan Cahyo merasa panik dan ingin segera kembali ke desa. Namun Ingon Darminto menahan kami.